Pernahkah kalian melihat seseorang melepaskan hal paling berharga dalam hidupnya hanya karena emosi sesaat? Dan ketika ia sadar, orang itu sudah terlalu jauh pergi? Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di cerita malam hari ini. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan komen kalian dari daerah mana saja sedang mendengarkan cerita ini. Karena malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali tentang arti kehilangan. Dari luar, kehidupan rumah tangga Rasti dan Dimas tampak sempurna. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang yang mengenal mereka. Rumah kecil bercat krem di ujung gang itu selalu dipenuhi suara tawa, aroma masakan Rasti yang khas, dan tampilan pasangan yang kompak setiap kali keluar rumah. Tetangga sering memuji mereka. Wah, enak ya lihat pasangan muda kayak Rasti dan Dimas. Serasi banget, kata Bu Rani, tetangga sebelah. Dan setiap kali mendengar itu, Rasti hanya tersenyum. Ia tidak ingin membantah, meski hatinya tahu, apa yang terlihat oleh orang lain hanyalah bagian terindah dari cerita yang jauh lebih kompleks. Pada pagi hari, Dimas selalu tampak seperti suami ideal. Ia menyapa tetangga, mengelus kepala kucing liar di depan rumah, dan mencium kening Rasti sebelum berangkat kerja. Rasti selalu menyiapkan bekal makan siang, lengkap dengan pesan singkat kecil yang ia selipkan di dalam kotak makan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, ada perubahan kecil yang mulai tampak, tapi hanya bisa dilihat oleh Rasti karena ia hidup paling dekat dengan Dimas. Tatapan suaminya yang dulu penuh semangat, kini mulai tampak kosong. Pulangnya yang dulu tepat waktu, kini sering larut malam. Dan kalaupun pulang, wajahnya selalu tampak tegang, seperti membawa pulang beban dunia. Meski begitu, saat mereka melangkah keluar rumah, semua itu menghilang. Rasti masih memegang tangan Dimas dengan hangat. Dimas masih merangkul bahu Rasti saat bertemu tetangga. Seolah rumah tangga mereka tak punya celah. Tapi pada kenyataannya, retakan kecil sudah mulai terbentuk. Rasti dapat merasakannya. Setiap malam ketika ia duduk di ruang tamu, menunggu Dimas pulang, ia sering memandang jam dinding sambil bertanya-tanya. Kenapa akhir-akhir ini terasa jauh? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Namun ia tidak pernah berani menanyakan secara langsung. Ia tidak ingin menambah tekanan pada suaminya. Ia hanya berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya. Sayangnya, tidak ada yang membaik. Yang ada justru ketegangan halus yang datang sedikit demi sedikit. Nyaris tak terlihat, namun terus mengikis. Dan seperti itulah bagian satu dimulai. Rumah tangga yang tampak harmonis dari luar, tapi perlahan retak dari dalam. Sebuah ketenangan palsu sebelum badai besar datang menerjang. Dimas bukanlah sosok yang mudah menyerah. Selama ini ia selalu menjadi tulang punggung keluarga, bekerja keras demi memberikan kehidupan terbaik untuk Rasti. Namun sejak perusahaan tempatnya bekerja melakukan restrukturisasi, tekanan demi tekanan mulai bertumpuk seperti batu besar di pundaknya. Di kantor, suasana tidak lagi seperti dulu. Rekan yang biasanya ramah, kini terlihat tegang. Atasan sering memanggil secara tiba-tiba, memberikan laporan tambahan, bahkan pekerjaan yang bukan tanggung jawabnya. Dimas sering duduk di meja kerja sampai berjam-jam, tertunduk menatap layar laptop yang penuh angka dan grafik yang tak pernah memihaknya. Matanya memerah, kepalanya berat, hatinya lebih berat lagi. Pak Dimas, laporan revisinya harus selesai malam ini ya, ucap manajernya tanpa menatap. Dimas hanya mengangguk. Ia tidak punya pilihan. Setiap pulang kerja, tubuhnya terasa seperti habis dihantam badai. Ia turun dari motor dengan langkah gontai, membuka pintu rumah perlahan, berharap mendapat sedikit ketenangan dari dunia yang sudah terlalu bising. Namun begitu masuk rumah, yang ia rasakan justru benturan antara lelah, emosi yang menumpuk, dan suasana rumah yang tidak sepenuhnya tenang. Rasti selalu menunggu di ruang tamu. Ia tersenyum setiap Dimas datang, berharap senyum itu dapat sedikit meringankan beban suaminya. Mas sudah makan? Mau aku panasin? Pertanyaannya lembut, tapi justru terdengar seperti beban tambahan bagi Dimas yang sedang rapuh. Dalam pikirannya, suara itu menjadi seperti tekanan. Kamu harus menjawab,
Kamu harus bersikap. Kamu harus berpura-pura baik-baik saja. Padahal Rasti sama sekali tidak bermaksud begitu. Lelah itu berubah menjadi mudah tersinggung. Hal kecil yang dulu tak berarti kini terasa mengganggu. Piring yang tidak tertata sempurna. Baju yang warnanya sedikit berbeda dari yang diminta. Pertanyaan kecil yang dulu terdengar manis, kini terasa mengatur. Dimas semakin menjauh. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi karena ia tidak mampu mengendalikan kekacauan dalam dirinya sendiri. Sementara Rasti, yang tidak mengetahui kondisi mental suaminya, berusaha semakin keras untuk membuat suasana rumah nyaman. Ia memasak makanan kesukaan Dimas. Ia membersihkan rumah dengan lebih teliti. Ia menyiapkan teh hangat setiap malam. Namun justru itu semua yang membuat Dimas merasa semakin gagal sebagai suami. Ia merasa tidak pantas diperlakukan sebaik itu. Karena ia tidak bisa memberikan ketenangan kepada istrinya sendiri. Beban itu terus menumpuk, membuat Dimas semakin tertekan, semakin sensitif, dan semakin sulit dikendalikan. Rasti melihat perubahan itu, namun ia tidak tahu bagaimana membantu. Setiap kali ia mencoba bertanya, Dimas hanya menjawab pendek, "Aku capek." "Atasan gila. Jangan nanya dulu." Kalimat-kalimat singkat yang membuat Rasti membisu. Ia takut salah bicara. Ia takut membuat keadaan semakin buruk. Di titik ini, rumah mereka yang dulu penuh kehangatan perlahan berubah menjadi ruang yang dingin, hening, dan penuh jarak yang tidak terlihat. Sampai akhirnya, retakan kecil yang menganga itu benar-benar menjadi awal dari badai besar yang akan mengubah hidup mereka berdua. Retakan itu muncul perlahan, diam, lembut, hampir tak terlihat. Namun setiap pasang suami istri yang pernah berjarak tahu bahwa retakan kecil adalah tanda dari runtuhan besar yang sedang menuju. Perubahan Dimas makin terasa. Ia bukan hanya lelah. Ia mulai mudah tersinggung pada hal-hal yang bahkan tidak masuk akal. Suatu pagi, hanya karena Rasti menanyakan apakah Dimas ingin bekal makan siang, jawabannya terdengar seperti dentuman. "Enggak usah. Aku bisa beli sendiri." Nada suaranya keras, memotong suasana pagi yang tadinya tenang. Rasti terdiam, memegang kotak bekal yang sudah separuh ia isi. Matanya mencari penjelasan, tetapi yang ia lihat hanya punggung Dimas yang hilang keluar rumah tanpa berpamitan. Ia menelan air liur. Dadanya sesak, tapi ia tetap mencoba mengerti. "Mungkin Mas lagi stres. Aku harus sabar." Ia selalu mengulang kalimat itu seperti mantra. Namun setiap hari terasa semakin berat. Malam hari menjadi waktu terburuk. Dimas pulang dalam kondisi kelelahan mental, sedangkan Rasti datang dengan rindu dan harapan ingin mendengarkan cerita suaminya. Tetapi begitu ia membuka mulut bertanya, "Mas, kenapa pulangnya telat terus akhir-akhir ini?" Jawaban Dimas selalu sama. "Aku capek. Jangan bahas ini." Kadang disertai helaan napas keras. Kadang dengan suara tinggi. Suatu malam, mereka duduk di meja makan. Rasti menyiapkan sup kesukaan Dimas. Sup ayam kampung dengan jahe, hidangan yang biasanya membuat suaminya tersenyum. Tetapi malam itu berbeda. Dimas makan tanpa bicara, hanya menatap piringnya. "Mas, supnya kurang garam ya?" Rasti bertanya pelan, mencoba membuka percakapan. Dimas meletakkan sendoknya dengan suara keras, membuat Rasti terkejut. "Ras, kamu bisa nggak sih? Jangan ngomong dulu, aku lagi pusing banget." Rasti terdiam. Hatinya serasa ditikam perlahan. Ia menunduk, mengusap sudut matanya agar air mata tidak terlihat. Padahal pertanyaan itu hanya bentuk perhatian. Hanya ingin memastikan suaminya nyaman. Tapi bagi Dimas, perhatian itu berubah menjadi tekanan. Beberapa hari berikutnya, situasi tidak membaik. Dimas mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, pulang semakin malam, dan jika pulang lebih awal pun ia langsung mengurung diri di kamar. Rasti mulai merasa tidak dibutuhkan. Ia mulai tidur sendirian di ruang tamu beberapa kali karena Dimas ingin tenang dan tidak diganggu. Setiap malam sebelum tidur, Rasti menatap layar ponselnya, membaca chat lama dari Dimas yang dulu penuh cinta.
Jangan lupa makan ya sayang. Kamu satu-satunya tempat pulangku. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kalimat-kalimat itu kini terasa seperti pernyataan dari masa lain. Masa yang seakan tidak pernah ada. Hingga suatu malam, ketika Rasti memberanikan diri berkata, "Mas, aku kangen kita yang dulu." Dimas hanya membalas dengan dingin. "Aku nggak punya energi buat mikirin hal-hal kayak gitu sekarang." Kalimat itu menjadi pukulan yang lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Dan retakan kecil yang selama ini muncul dengan halus. Kini masih kecil, tetapi sudah cukup lebar untuk membuat cinta mereka bergoyang. Rasti mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku sudah tidak berarti lagi? Apakah pernikahan kami sedang menuju akhir? Ia tidak tahu jawabannya. Namun ia tahu satu hal. Ini baru permulaan masalah yang jauh lebih besar. Badai itu semakin dekat. Malam itu, hujan turun deras seakan langit ikut menahan sesuatu di dalam dadanya. Rasti duduk di ruang tamu, menatap pintu yang masih tertutup, sementara waktu di jam dinding terus melangkah tanpa ampun. Sudah hampir pukul 11 malam, tapi Dimas belum juga pulang. Biasanya Rasti akan menunggu dengan sabar. Tapi malam ini berbeda. Ada perasaan tak nyaman yang mengganggu sejak pagi, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ketika suara motor akhirnya berhenti di depan rumah, jantung Rasti berdebar. Pintu terbuka, dan Dimas masuk dengan wajah lelah. Namun berbeda dari biasanya. Ada jejak emosi yang ia tahan keras. Marah, frustrasi, dan mungkin kecewa pada dunia. "Mas pulangnya lama sekali," ujar Rasti pelan sambil berdiri. Kalimat itu sederhana. Tidak menuntut, tidak menyalahkan. Hanya sekadar kekhawatiran. Namun bagi Dimas yang sedang penuh tekanan, kalimat itu terdengar seperti tuduhan. "Kenapa sih kamu nanya terus? Aku pulang telat ya karena kerja. Bukan jalan-jalan." Nada suaranya langsung meninggi. Rasti terdiam. Ia menggenggam jemari tangannya yang dingin. "Mas, aku cuma..." "Cuma apa?" Dimas memotong. "Setiap hari aku pulang capek. Kamu selalu nanya hal yang sama." Suara hujan yang keras pun tak mampu menutupi bentakan itu. Rasti tersentak. Air matanya langsung memenuhi sudut mata. Meski ia berusaha menahannya. "Aku cuma khawatir, Mas." Suaranya nyaris tidak terdengar. Dimas menghela napas keras, menyandarkan tubuh ke sofa. Matanya menatap langit-langit. Seolah Rasti bukan lagi seseorang yang harus ia hargai. Hening sejenak. Namun hening itu lebih menusuk daripada pertengkaran itu sendiri. Lalu Dimas membanting tas kerjanya. Keras. Rasti tersentak lagi. "Mas, kenapa sih sekarang jadi begini?" Suara Rasti bergetar. "Aku merasa Mas makin jauh. Mas berubah." Dan kalimat itu adalah pemantik sebenarnya. Dimas bangkit dari sofa, menatap Rasti tajam. "Kamu tuh nggak ngerti apa-apa. Aku lagi banyak masalah. Kamu cuma bikin aku makin stres." Kata-kata itu menusuk jantung Rasti seperti pisau dingin. Selama ini ia mencoba menjadi tempat pulang, mencoba mengerti, mencoba sabar. Tapi justru dianggap beban. Rasti menghapus air matanya dengan cepat. Ia mencoba bicara lembut, berharap meredakan suasana. "Mas, aku cuma mau kita bicara baik-baik. Aku merasa kita makin jauh." "Tuhan, Rasti, bisa nggak kamu berhenti ngomong hal yang nggak penting gini?" Bentakan Dimas membuat Rasti membisu. Dan untuk pertama kalinya selama mereka menikah, Rasti merasa ia benar-benar sendirian. Ia mengumpulkan keberanian terakhirnya. "Mas, kalau ada yang mengganggu, cerita sama aku. Jangan kayak gini terus. Aku istri Mas." Dimas menatapnya lama, lalu menggeleng pelan dengan tawa hambar. "Aku capek ngomong sama kamu. Kamu nggak akan ngerti." Nada suaranya datar, tapi lebih menyakitkan daripada teriakan manapun. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Dimas kemudian berdiri, berjalan menuju kamar, dan sebelum menutup pintu, ia melontarkan kalimat yang menjadi awal dari kehancuran mereka.
Aku ingin tenang, dan kamu sumber masalahnya. Pintu tertutup keras. Kalimat itu menggema di dalam kepala Rasti. Ia jatuh terduduk di lantai ruang tamu, menangis dalam diam, ditemani suara hujan yang terus turun seolah mengiringi retaknya hatinya. Malam itu, itulah malam ketika cinta mereka mulai retak dengan suara yang terdengar sangat jelas. Dan sejak saat itu, hubungan mereka tidak pernah sama lagi. Hari itu langit mendung, seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang berat sedang menunggu Rastri. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap bunga melati pemberian Dimas yang mulai layu di dalam vas kaca. Sudah berminggu-minggu Dimas mencoba memperbaiki segalanya, mengirim makanan, membantu promosi usaha kecil Rastri diam-diam lewat teman-temannya, bahkan memperbaiki kebocoran genteng kontrakan tanpa memberitahu siapapun. Ia melakukan semuanya tanpa pamrih, tanpa tekanan. Dan celakanya, usaha itu mulai menyentuh hati Rastri. Namun satu hal terus menghantui pikirannya. Apakah perubahan ini akan bertahan, atau hanya sementara karena penyesalan? Sore itu, ketika Rastri sedang merapikan pesanan makanan, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Ras, aku di rumah sakit. Suara itu, Dimas. Jantung Rastri langsung melonjak. Ada apa? Kamu kenapa? Bisa datang? Tolong, cuma kamu yang aku panggil. Telepon terputus. Tanpa berpikir panjang, Rastri langsung mengambil tas, menutup rumahnya, dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat Dimas duduk di kursi tunggu, memegangi pergelangan tangan yang dibalut perban tipis. Tidak parah, tapi terlihat sakit. Apa yang terjadi? Tanya Rastri panik. Dimas tersenyum kecil, meski lemah. Cuma kecelakaan kecil di tempat kerja. Luka kena mesin. Aku minta maaf sudah bikin kamu khawatir. Rastri menghela napas keras, antara lega dan marah. Kamu bilang kayak gitu, tapi nada kamu di telepon seperti kamu kritis. Kamu mau bikin aku takut. Bentaknya. Dimas menunduk. Tidak, aku cuma ingin lihat kamu. Suaranya bergetar. Mungkin kedengarannya egois. Tapi aku benar-benar butuh ketemu kamu, Ras. Rastri terdiam. Dimas melanjutkan pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi kamu tetap orang pertama yang aku ingat waktu aku kesakitan. Air mata Rastri hampir pecah. Tapi ia menahannya. Apa kamu pikir menyesal bisa membuat semua kesalahan hilang? Kata Rastri lirih. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Kamu tidak bisa muncul terus dan berharap semua kembali seperti dulu. Dimas bangkit perlahan. Mendekat. Ras, aku tidak minta semuanya kembali seperti dulu. Ia memegang dadanya sendiri, bukan tangan Rastri. Aku cuma ingin kesempatan. Bukan untuk kembali jadi suamimu, tapi untuk jadi orang yang bisa kamu percaya lagi. Kata-kata itu membuat hati Rastri gemetar. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Dimas tidak memaksa, tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya berdiri, dengan luka, dengan ketulusan, dengan penyesalan yang nyata. Rastri mengambil napas panjang. Kamu membuatku hancur, Dim. Suaranya pecah. Aku butuh waktu lama untuk bangkit. Aku belajar berdiri sendiri. Tapi tiap kali kamu muncul, semuanya goyah lagi. Maaf. Hanya satu kata. Tapi beratnya seperti seluruh penyesalan dunia. Kalau kamu benar ingin berubah, lanjut Rastri, perubahan itu tidak boleh untuk aku. Itu harus untuk dirimu sendiri. Dimas mengangguk pelan, tampak menahan air mata. Aku paham. Rastri menatapnya lama, dan akhirnya berkata, aku belum siap kembali. Aku butuh waktu. Tapi, aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Dimas menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh syukur. Itu sudah lebih dari cukup. Rastri melanjutkan. Kita mulai dari awal. Bukan sebagai suami istri. Bukan sebagai mantan. Tapi sebagai dua orang yang saling belajar memperbaiki diri.
Kalau suatu hari Tuhan menulis kita bersama lagi, itu urusan nanti. Dimas mengangguk, menundukkan kepala dalam-dalam. Aku siap menunggu. Selama apapun. Saat Rastri keluar dari rumah sakit, hujan turun pelan. Dimas berdiri memandangi langkah Rastri yang perlahan menjauh. Bukan dengan putus asa, tapi dengan tekad baru. Ia menyeka air matanya dan tersenyum kecil. Ini awal yang baru. Untuk kita berdua. Dan Rastri, di balik payung kecilnya, tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih. Karena akhirnya kamu datang sebagai seseorang yang berubah. Mereka tidak kembali bersama hari itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada deklarasi cinta. Hanya dua hati yang sama-sama hancur. Yang kini siap tumbuh kembali. Pelan, tanpa tergesa, tanpa luka lagi. Malam itu, suasana rumah Rastri terasa lebih sunyi daripada biasanya. Setelah pulang kerja, ia langsung menaruh tas di sofa tanpa semangat. Lampu ruang tamu menyala temaram, namun tak cukup untuk menghangatkan perasaannya yang benar-benar jatuh. Hari ini ia kembali diperlakukan tidak adil oleh seorang pelanggan. Pesanan yang tertukar bukan kesalahannya, tapi Rastri yang kena marah. Rani, teman kerjanya, sampai harus menenangkan situasi, sementara Rastri hanya bisa menunduk, menahan suara gemetar yang hampir pecah menjadi tangis. Setiap kali menghadapi perlakuan seperti itu, bayangan Dimas muncul begitu jelas. Ucapan yang membuat hidupnya runtuh dalam sekejap terus bergema di kepalanya. Kita gak cocok lagi, Ras. Aku capek. Lebih baik kita pisah. Padahal semuanya bisa dibicarakan. Rastri tidak pernah menuntut lebih. Ia hanya ingin rumah tangga mereka diperjuangkan. Ia bekerja keras, mengurus rumah, berusaha tetap menjadi istri yang baik. Tapi semua itu berakhir dengan satu kalimat dingin. Rastri menarik napas panjang. Kalau saja dulu Dimas sabar sedikit saja. Kalau saja dia mau mendengarkan alasan aku menangis malam itu. Semua mungkin tidak akan seperti sekarang. Namun, di tempat lain pada malam yang sama, Dimas duduk di ujung ranjang dengan ponsel di tangan. Bukan untuk menghubungi siapapun. Ia hanya membuka galeri yang sudah ia buka hampir setiap malam. Foto-foto Rastri. Foto Rastri tertawa sambil memegang es krim kesukaannya. Foto mereka berdua ketika liburan singkat ke Bandung. Foto Rastri memasak masakan pertama untuk Dimas setelah menikah, yang waktu itu terlalu asin, tapi justru membuat mereka tertawa sepanjang makan malam. Perlahan, Dimas menutup wajahnya. Kenapa aku sebego itu? Bisiknya lirih. Setelah beberapa bulan berpisah, ia mencoba menjalani hidup seperti biasa, bahkan sempat dekat dengan seseorang. Tapi semakin keras ia mencoba melupakan, semakin besar rasa bersalah dan penyesalan yang menghantamnya. Kesadaran itu pahit. Dimas tidak pernah benar-benar kehilangan Rastri. Sampai Rastri pergi. Di meja samping kasur, sebuah kotak kecil tergeletak. Kotak tempat Rastri meninggalkan cincin pernikahan mereka saat hari perceraian. Dimas tidak sanggup membuangnya. Bahkan membukanya saja membuat dadanya sesak. Di rumah Rastri, angin malam mengetuk jendela perlahan. Di kamar Dimas, lampu meja yang redup memantulkan bayangan suram di wajahnya. Tanpa keduanya tahu, hidup sedang menuntun mereka menuju sebuah pertemuan tak terduga. Pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, Rastri berniat berangkat kerja lebih awal. Ia ingin menghindari kemacetan dan mengambil sedikit waktu untuk duduk di taman dekat toko sebelum mulai shift. Biasanya tempat itu menenangkan, dengan pohon besar yang menaungi bangku-bangku tua dan suara burung yang masih terdengar meski kota mulai sibuk. Setibanya di taman, ia duduk sambil menghela napas panjang. Matanya memandangi jalanan yang perlahan ramai. Ada sedikit rasa lega karena pagi ini ia bisa menarik napas tanpa beban hari sebelumnya. Namun rasa tenang itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, seorang pria berjalan dengan langkah ragu, seolah sedang menimbang untuk mendekat atau justru menghindar. Rastri tidak begitu memperhatikan, sampai pria itu perlahan mendekat ke arahnya, dan suara langkahnya terdengar sangat familiar. Rastri menoleh, dan dunia seakan berhenti sesaat. Dimas, pria yang menghancurkan hatinya.
Pria yang membuatnya bertahan hidup dengan sisa-sisa kekuatan. Pria yang wajahnya masih muncul dalam mimpinya, baik di malam tenang maupun saat ia sedang rapuh. Dimas tertegun. Jelas tidak menyangka akan bertemu Rastri di tempat itu. Wajahnya tampak lebih tirus. Sorot matanya lebih sayu daripada terakhir kali mereka bertemu di ruang pengadilan. Ras, ucap Dimas pelan. Suaranya bergetar. Rastri menelan ludah. Mencoba menata dirinya agar tidak tampak limbung. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak di depan pria yang meninggalkannya. "Oh, kamu," jawab Rastri datar, berusaha menjaga nada bicara. Keheningan menyergap beberapa detik yang terasa seperti menit panjang. Dimas menarik napas dalam, mencoba tersenyum kecil, meski tampak kaku. "Aku nggak nyangka ketemu kamu di sini." Rastri tidak menjawab. Ia hanya menatap jalanan, tidak ingin larut dalam tatapan yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta. Dimas melanjutkan, suaranya lirih. "Kamu, apa kabar?" Sebuah pertanyaan sederhana yang menyentuh luka lama. Tapi Rastri tahu, ia tidak bisa menghindar selamanya. "Aku baik," jawabnya singkat, meski hatinya berkata sebaliknya. Dimas mengangguk pelan. "Aku seneng dengernya." Ada jeda lagi. Jeda yang syarat dengan penyesalan, kenangan, dan kata-kata yang dulu tidak pernah sempat diucapkan. Dimas akhirnya memberanikan diri duduk, namun dengan jarak terjaga. "Aku sering lewat sini belakangan ini," katanya seadanya, mencoba memecah kesunyian. "Kerjaanku dipindah ke gedung baru dekat sini." Rastri tetap tak banyak bicara. Tapi diamnya bukan lagi tanda rapuh, melainkan batas. Di dalam hati, Dimas makin gelisah. Rastri yang duduk di sampingnya kini bukan lagi perempuan yang ia tinggalkan dulu. Ada ketegaran baru dalam sorot matanya. Sementara Rastri, jantungnya berdetak cepat. Tapi bukan karena cinta. Bukan juga karena benci. Melainkan karena ia takut. Takut pertemuan ini akan membuka kembali pintu yang sudah ia tutup mati-matian. Namun hidup punya rencana lain. Baru saja Dimas hendak bicara lagi. Sebuah suara dari belakang memanggil. "Ras, kamu di sini juga?" Rastri menoleh, dan wajah Dimas sontak menegang. Seorang pria datang mendekat, ramah, tampan, dan terlihat akrab dengan Rastri. Dimas menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah ia lepaskan. Pria yang memanggil Rastri berjalan mendekat dengan senyum hangat. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, dan caranya menatap Rastri terlihat berbeda. Dekat, akrab, seolah sudah mengenal keseharian Rastri lebih dari sekadar teman biasa. Mas Arya." Rastri berdiri spontan, tersenyum canggung namun tulus. Nama itu membuat dada Dimas seperti diremas. Arya, nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya, namun tiba-tiba terasa mengancam. Arya mengangguk pada Rastri, lalu melirik Dimas dengan sopan meski penuh penasaran. "Kamu berangkat kerja sekarang? Kok enggak pamit dulu tadi? Biasanya kamu sempat lewat depan toko." "Oh, iya, tadi aku buru-buru," jawab Rastri cepat. Jawaban itu membuat Dimas menegakkan punggung. Ada sesuatu dalam kalimat itu, kedekatan yang tidak ia mengerti, tapi jelas ia rasakan. Arya kemudian menatap Dimas. "Mas, temannya Rastri ya?" "Saya Arya." Dimas berdiri dan menjabat tangan Arya, meski dengan perasaan yang tidak stabil. "Iya, saya Dimas." Arya tersenyum ramah. "Oh, Dimas. Nama yang sering Rastri sebut dulu ya?" Rastri spontan menoleh cepat. Wajahnya memerah. "Mas Arya," ucapnya pelan, memberi tekanan halus agar Arya berhenti bicara. Arya tersenyum meminta maaf. Tapi itu cukup untuk membuat pikiran Dimas berputar kacau. "Rastri masih menyebut namaku? Kapan? Dalam konteks apa? Dan kenapa pria ini seakrab itu dengannya?" Ada rasa sesak menjalar di dada Dimas. Rasa asing yang selama ini tidak ia izinkan muncul. Rasa yang ia sangka sudah hilang. Cemburu.
Arya menatap jam tangannya. Ras, aku duluan ke toko, ya? Soalnya aku yang pegang shift awal hari ini. Kamu masuk jam 9 kan? Rastri mengangguk. Iya, Mas. Kalau gitu aku pamit dulu. Seneng bisa ketemu, Mas Dimas. Arya melangkah pergi, memberi lambaian kecil pada Rastri. Ketika Arya sudah cukup jauh, Dimas berdeham pelan. Mas. Kamu manggil dia, Mas? Rastri mengangkat alis. Tidak suka arah pertanyaannya. Dia senior di tempat kerja. Jawab Rastri ringan. Dan dia banyak bantu aku waktu awal-awal. Setelah semua kejadian itu. Jantung Dimas berdenyut keras. Setelah perceraian kita. Dia yang ada di samping kamu? Dimas mencoba tersenyum. Namun suaranya terdengar lirih. Kalian, dekat. Rastri menatap Dimas tanpa ekspresi. Tapi ada luka lama yang terlihat jelas di matanya. Kedekatan itu relatif. Dim. Jawabnya pelan namun tegas. Tapi, aku nggak sendirian lagi seperti dulu. Jawaban itu menghantam Dimas lebih keras daripada teriakan apapun. Ia ingin menyela. Tapi Rastri melanjutkan. Aku dulu berharap kamu ada buat aku. Tapi kamu pergi. Dan setelah itu, aku belajar berdiri sendiri. Dimas menunduk. Ini pertama kalinya ia benar-benar merasakan beratnya keputusannya di masa lalu. Rastri mengambil tasnya. Bersiap pergi. Sudah ya, Dim. Aku harus kerja. Makasih kalau mau ngobrol. Walau singkat. Begitu Rastri berjalan pergi, Dimas hanya bisa menatap punggungnya yang makin menjauh. Namun ada hal yang baru ia sadari hari itu. Rastri bukan lagi perempuan yang menunggunya. Dan mungkin, ada seseorang lain yang kini mulai diizinkan masuk ke hidupnya. Dan bagi Dimas, itu jauh lebih menyakitkan daripada perceraian itu sendiri. Dimas berjalan pulang dari taman dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan, bayangan Rastri dan Arya terus menghantui pikirannya. Senyum Rastri, cara ia memanggil Arya, keakraban yang tidak bisa disalahartikan. Sesampainya di kamar, ia duduk di tepi ranjang dan memegang rambutnya, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia memikirkannya, semakin sesak dadanya. Dia sudah nggak sendiri. Kalimat itu terus bergema dalam kepalanya. Dimas membuka ponsel dan menatap galeri foto Rastri lagi. Kali ini bukan dengan nostalgia, tapi dengan rasa bersalah yang menumpuk. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Suara nyaris bergetar. Kenapa aku dulu nggak bisa melihat semua usaha dia? Kenapa aku bodoh banget sampai nggak sadar? Dia satu-satunya orang yang nggak pernah ninggalin aku. Dimas menutup wajahnya. Dadanya berat menahan sesal. Sementara itu, di tempat kerja, Rastri tiba di toko dan langsung disambut hangat oleh Rani. Ras, kamu kok tumben datangnya agak terlambat? Tanya Rani sambil merapikan rak. Rastri terdiam sejenak. Ada sesuatu di raut wajahnya yang membuat Rani berhenti bekerja. Kamu kenapa? Tanya Rani lembut. Akhirnya Rastri menarik napas panjang. Aku ketemu Dimas. Rani langsung menatapnya dalam. Dimas, mantanmu itu. Rastri mengangguk pelan. Gimana rasanya? Tanya Rani hati-hati. Rastri tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa disamakan dengan bahagia ataupun sedih. Campur aduk. Tapi aku nggak runtuh seperti dulu. Aku lebih kuat. Rani memeluknya sebentar. Aku bangga sama kamu, Ras. Namun percakapan itu didengar oleh seseorang yang baru saja masuk lewat pintu samping. Arya. Ia berdiri mematung beberapa detik. Mendengarkan tanpa sengaja. Sorot matanya berubah tajam ketika mendengar nama. Dimas, disebut. Akhirnya dia muncul juga. Gumam Arya dalam hati. Arya mendekat dengan senyum dibuat-buat. Kalian ngomongin apa? Kok kayaknya serius gitu? Rastri sedikit terkejut. Namun berusaha tersenyum. Enggak, Mas. Cuma ngobrol biasa. Arya menatap Rastri lebih lama dari biasanya. Ada kekhawatiran di sana. Kalau ada apa-apa, kamu cerita ke saya, ya. Ucapannya terdengar hangat.
Tapi ada nada protektif yang semakin jelas. Rani melirik keduanya secara bergantian. Kayaknya ada sesuatu di antara mereka berdua. Namun Rastri hanya menunduk, mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, Dimas tidak betah di rumah. Ia berjalan tanpa tujuan ke sebuah kafe, mencoba mengalihkan pikirannya. Tapi justru ia mengambil tisu dan mulai menulis sesuatu. Rastri, bolehkah aku bicara sama kamu? Sekali saja. Jari-jarinya gemetar. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi ia tahu satu hal. Penyesalan itu nyata. Terlambat, tapi nyata. Di tempat berbeda, Rastri sedang menyiapkan pesanan pelanggan ketika ponselnya bergetar. Ia membuka layar, dan hatinya langsung bergetar. Not karena cinta, tapi karena masa lalu yang kembali mengetuk. Nama pengirimnya, Dimas. Pesannya singkat, namun rasanya menghantam. Ras, aku masih pengen ngomong sama kamu. Ada hal yang harus aku jelaskan. Rastri mematung di tempat. Tangannya berhenti bergerak. Pikirannya kacau. Arya yang melihat dari kejauhan langsung bisa membaca perubahan ekspresi itu. Ia melangkah mendekat. Suaranya rendah. Ras, ada apa? Rastri menutup layar ponsel perlahan. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Tapi wajahnya tidak bisa berbohong. Arya menatapnya dalam-dalam. Dan di saat itu, ia sadar. Jika Dimas kembali untuk merebut Rastri, ia tidak akan diam saja. Sore itu, toko sudah mulai sepi. Hanya tinggal beberapa pelanggan terakhir yang datang membeli kebutuhan kecil sebelum pulang. Rastri sedang menyapu lantai ketika ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan pesan, melainkan panggilan. Nama yang tertera sama seperti sebelumnya. Dimas. Rastri berhenti menyapu. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasa. Ia menatap layar itu lama, seolah sedang menimbang seluruh perasaannya. Diangkat enggak, ya? Bisiknya pelan. Sebelum ia sempat membuat keputusan, Arya tiba-tiba muncul dari belakang. Ras, kamu kenapa berhenti? Lalu tanpa sengaja, ia melihat nama yang muncul di layar. Arya terdiam sejenak. Senyumnya pudar. Oh, dia, ucap Arya pendek. Suaranya berubah dingin. Rastri buru-buru mematikan layar ponselnya, menahan napas. Maaf, Mas. Cuma, kaget aja. Arya menatap Rastri lebih lama, seperti sedang membaca isi hatinya. Kamu mau angkat tadi? Rastri terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Arya mendekat selangkah. Ekspresinya serius namun lembut. Ras, kamu nggak perlu merasa wajib dengerin dia. Kamu sudah cukup terluka waktu itu. Rastri menunduk. Jemari gemetar memegangi gagang sapu. Aku cuma bingung, Mas. Tiba-tiba dia muncul lagi. Arya menghela napas panjang lalu menepuk pundaknya pelan. Kalau dia bikin kamu nggak nyaman, bilang sama saya. Aku ada di sini buat kamu. Kalimat itu membuat Rastri terpaku. Ada ketulusan di mata Arya yang berbeda dari siapapun yang pernah ia temui sejak perceraiannya. Tapi sebelum Rastri sempat menjawab apapun, pintu toko berbunyi dari arah depan. Ting! Mereka berdua menoleh bersamaan. Rastri langsung terdiam, napasnya tercekat. Yang masuk bukan pelanggan, bukan kurir, bukan siapapun yang mereka duga. Itu Dimas. Berdiri di depan pintu toko, menatap Rastri dengan mata yang penuh sesal dan rasa bersalah yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Arya langsung refleks berdiri sedikit lebih depan, seperti melindungi Rastri secara tidak langsung. Dimas memperhatikan gerakan itu. Ada rasa tidak enak di wajahnya, tapi ia tetap melangkah masuk. Ras. Hanya satu kata, tapi suaranya berat, seberat penyesalannya selama ini. Rastri menelan ludah. Kamu ngapain kesini, Dim? Dimas menggenggam ponselnya erat. Aku cuma mau ngomong. Sekali aja. Kalau kamu izinkan. Arya melangkah maju sedikit. Nggak seharusnya Mas Dimas datang tanpa bilang dulu. Rastri lagi kerja. Dimas menatap Arya,
Mencoba tetap sopan meski jelas ia tidak menyukai sikap itu. Maaf, Mas. Tapi ini urusan aku sama Rastri. Arya mengangkat alis. Rastri bukan tanggung jawab kamu lagi. Kalimat itu menghantam Dimas telak. Ia mengalihkan pandangan kembali pada Rastri dengan sorot mata yang rapuh. Aku tahu aku salah, Ras. Tapi aku cuma butuh waktu sebentar buat jelasin semuanya. Rastri terdiam. Ada banyak emosi berputar dalam dirinya. Marah, sedih, bingung, takut, dan entah apa lagi. Dimas memandangnya dalam-dalam. 1 menit aja. Ras, tolong. Arya menatap Rastri. Menunggu jawaban. Tatapannya jelas. Kalau kamu nggak mau, aku bakal ngusir dia keluar. Dan Rastri tahu keputusan hari ini akan menentukan arah hidupnya. Jika ia mendengarkan Dimas, ia membuka pintu masa lalu. Jika ia menolak, ia menutupnya selamanya. Dan mungkin membiarkan pintu baru terbuka dengan Arya. Dengan napas berat, Rastri akhirnya angkat wajah. Dan ia berkata, "Baik. Kita bicara. Tapi di luar, bukan di sini." Wajah Dimas langsung berubah lega. Arya hanya bisa terdiam, menahan rasa yang sulit ia sembunyikan. Rastri berjalan menuju pintu. Dimas menyusul. Sementara Arya berdiri di dalam toko, menatap kepergian mereka dengan tatapan yang penuh tanda tanya dan juga kekhawatiran. Ia tahu, pertemuan itu bisa membawa Rastri kembali. Atau justru membuatnya semakin jauh dari masa lalunya. Rastri dan Dimas berjalan keluar dari toko, berhenti di trotoar yang sedikit sepi. Angin sore menyapu lembut rambut Rastri, sementara Dimas berdiri di depannya dengan wajah penuh kecemasan. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling diam. Tidak ada suara lain selain deru kendaraan yang lewat jauh di jalan. Akhirnya Dimas memecah keheningan. "Ras, makasih sudah mau ngomong sama aku." Rastri tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus, menunggu penjelasan tanpa ingin memberikan celah bagi emosinya sendiri. Dimas menarik napas panjang, seolah bersiap membuka luka lama. "Aku minta maaf." Suaranya rendah, bergetar. "Aku sadar semua yang aku lakukan itu salah. Aku pikir waktu itu aku cuma lagi capek, lagi bingung. Tapi ternyata aku cuma pengecut yang lari dari masalah." Rastri tetap tidak memandangnya. Ia tahu permintaan maaf itu pasti datang suatu hari. Tapi tidak pernah menyangka ia akan mendengarnya ketika hatinya sudah tidak sama. Dimas melanjutkan dengan suara semakin lirih. "Aku kangen kamu, Ras. Aku kangen rumah, kangen suara kamu, kangen semua hal sederhana yang dulu kamu lakukan buat aku." Ia tersenyum tipis. Senyum penuh penyesalan. "Dulu aku buta. Kamu selalu ada buat aku. Tapi aku malah nyakitin kamu." Rastri menelan ludah. Perasaannya mulai goyah. "Tapi kenapa, Dim?" Akhirnya ia bersuara. Namun suaranya pecah. "Kenapa kamu nggak ngomong waktu itu? Kenapa kamu tinggalin aku seolah aku nggak berarti apa-apa?" Dimas mengepalkan tangan. "Karena aku takut, Ras. Takut gagal jadi suami. Takut nggak bisa bahagiain kamu. Dan saat kamu minta perhatian lebih, aku malah merasa tersudut." Ia menunduk, mengusap wajahnya. "Itu alasan paling bodoh yang pernah aku punya dalam hidup." Kini Rastri menatapnya. Matanya berkaca-kaca. "Dan setelah kamu ceraikan aku jatuh, Dim. Jatuh sedalam itu. Tapi nggak ada kamu yang nyari aku. Nggak ada kamu yang bilang aku layak diperjuangkan." Dimas menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku tahu, aku terlambat. Tapi aku masih sayang sama kamu." Kata itu meluncur pelan. Namun justru membuat garis di hati Rastri semakin kabur. "Dim." Rastri menggeleng. "Kamu nggak bisa datang setelah berbulan-bulan dan bilang masih sayang. Luka itu nggak sembuh cuma karena kata-kata." Dimas melangkah setengah maju. "Kalau kamu mau, aku siap memperbaiki semuanya. Dari nol. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Tapi kasih aku kesempatan." Rastri terdiam lama. Ia memang pernah mencintai Dimas sampai habis-habisan.
Tapi kehidupan setelah perpisahan mengajarinya hal besar. Cinta saja tidak cukup jika tidak ada penghargaan dan kesetiaan. Dan sekarang, ada sosok lain yang hadir tepat ketika ia ingin bangkit, Arya. Dimas menatapnya. Suara setengah berbisik. Kita masih bisa mulai lagi. Ras, aku tahu kamu juga masih punya rasa. Namun sebelum Rastri menjawab, langkah seseorang mendekat cepat dari belakang. Rastri menoleh. Arya. Ia berdiri di samping Rastri. Wajahnya penuh ketegasan. Maaf, Mas Dimas. Ucap Arya dengan suara stabil. Rastri harus balik kerja. Jadi kalau pembicaraan ini bikin dia nggak nyaman, saya nggak bisa diam. Dimas menatap Arya dengan campuran kesal dan frustasi. Aku ngobrol sama Rastri, bukan sama kamu. Arya tersenyum tipis. Namun mata belanya tajam. Tapi aku ada di sini karena aku peduli. Dimas hampir menjawab, tapi Rastri mengangkat tangan, menghentikan keduanya. Cukup. Keduanya langsung diam. Rastri menatap Dimas dengan mata yang kini lebih tegas. Dim, aku dengar permintaan maaf kamu. Tapi aku belum tahu apa aku siap membuka pintu masa lalu lagi. Dimas menatapnya dengan harapan yang rapuh. Dan Rastri menambahkan, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Suara itu tenang, tapi tajam seperti pisau, dan itu menghantam Dimas lebih kuat daripada penolakan langsung. Arya menatap Rastri dengan raut sedikit lega. Dimas hanya bisa berdiri diam, seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ras, tolong, jangan pergi, bisik Dimas. Tapi Rastri sudah berbalik sesuai keputusannya. Hanya satu kalimat yang ia tinggalkan sebelum melangkah masuk kembali ke toko. Aku sudah terlalu sering berhenti untuk kamu. Dim. Sekarang, saatnya aku jalan untuk diriku sendiri. Dan pintu itu tertutup pelan. Meninggalkan Dimas berdiri sendirian di trotoar. Dengan wajah kosong dan hati yang semakin retak. Malam itu hujan turun perlahan. Seperti ingin ikut meredakan gemuruh di hati Rastri. Ia duduk di dekat jendela rumah kontrakan kecilnya, memegang cangkir teh hangat yang sudah tak lagi berasap. Matanya menerawang jauh, bukan pada pemandangan di luar, tetapi pada kenangan yang terus memantul di kepalanya. Di sisi lain kota, Dimas duduk sendirian di mobilnya yang terparkir di pinggir jalan. Wajahnya tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan pandangannya kosong menatap setir. Sudah 3 hari ia mencoba menghubungi Rastri setelah pertemuan singkat mereka di kantor kecamatan. Tapi semuanya sia-sia. Nomor teleponnya diblokir, pesan WA tidak terkirim, dan setiap ia memberanikan diri datang ke rumah kontrakan Rastri, langkahnya selalu gugur di depan gerbang. Dimas memijat pelipisnya pelan, seperti ingin menenangkan pikirannya yang penuh sesal. Aku benar-benar bodoh. Gumamnya lirih. Ia menghidupkan kembali rekaman suara di ponselnya. Rekaman suara Rastri yang ia simpan sejak sebelum perceraian. Suara lembut itu terdengar. Jangan pulang malam-malam terus, Mas. Aku tunggu makan bareng, ya. Dimas menutup mata. Dadanya terasa sesak. Sementara itu, Rastri membuka folder kecil di laptopnya. Ia sedang mengerjakan proposal bisnis kecilnya. Usaha catering rumahan yang mulai ia rintis sejak sebulan lalu. Meskipun penghasilan belum besar, ia bangga dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Namun, di tengah upaya menyibukkan diri, ada sesuatu yang selalu mengganggu. Suara hati kecil yang menyebut nama yang sama. Dimas. Rastri menutup laptop perlahan. Ia menarik napas panjang. Apa aku benar-benar sudah sepenuhnya melupakan dia? Telepon rumah tiba-tiba berdering. Rastri terkejut, karena hampir tak ada orang yang punya nomor telepon rumah kontrakannya. Dengan sedikit ragu, ia berjalan mendekati pesawat telepon dan mengangkatnya. Halo? Suaranya sedikit bergetar. Ada jeda beberapa detik sebelum sebuah suara yang sangat ia kenal akhirnya terdengar. Rastri. Ini aku. Dimas. Dunia Rastri seperti berhenti sejenak. Suara itu. Suara yang dulu membuatnya merasa tenang, suara yang membuatnya menangis selama berbulan-bulan setelah perceraian, kini kembali terdengar begitu dekat. Ada apa kamu hubungi aku? Tanya Rastri datar.
Meski hatinya berdebar keras, Dimas menghela napas lama, terdengar berat dan penuh penyesalan. Aku hanya ingin bicara. Satu kali saja. Bukan untuk maksa kamu kembali. Tapi, aku butuh minta maaf. Bukan lewat pesan. Bukan lewat telepon. Suara Dimas terdengar retak. Beri aku 5 menit saja. Kalau setelah itu kamu tetap ingin pergi dari hidupku selamanya, aku akan terima. Rastri terdiam. Ada sebagian dari dirinya yang ingin menutup telepon secepat mungkin. Tapi ada juga bagian lain yang sudah lama menunggu kalimat seperti itu. Penjelasan, permintaan maaf, sesuatu yang bisa menjadi penutup luka lama. Setelah hening beberapa detik, Rastri akhirnya berkata pelan, "Aku akan pikirkan dulu." Lalu telepon ditutup. Rastri mengusap wajahnya, antara lelah, bingung, dan takut. Ia tidak tahu apakah ini awal dari penyembuhan, atau awal dari luka yang baru. Di dalam mobilnya, Dimas menunduk. Matanya basah. Meski jawaban Rastri bukan yang ia inginkan, itu lebih baik dari diam yang ia terima selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya setelah lama, ada secercah harapan kecil yang muncul. Namun ia tahu, perjalanan mereka belum selesai. Dan badai yang lebih besar mungkin tengah menunggu. Hujan akhirnya reda menjelang sore. Udara terasa lembab, namun angin kecil yang berhembus membawa ketenangan yang aneh, seolah-olah alam tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi hari itu. Rastri berdiri di depan cermin, memandang bayangannya sendiri. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya penuh keraguan. Seharian ia memikirkan permintaan Dimas. 5 menit. Hanya 5 menit. Tapi yang ia takutkan bukan pertemuannya, melainkan perasaan yang mungkin muncul kembali. Aku kuat, bisiknya pada diri sendiri. Ini hanya penutup, tidak lebih. Di sisi lain kota, Dimas duduk di kursi sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi saat masih bersama. Ia memilih meja paling pojok, seperti yang Rastri sukai. Kedua tangannya gemetar sedikit saat ia memegang cangkir kopi hitam yang hampir dingin. Sambil menunggu, ia mengulang-ulang dalam hati apa yang ingin ia sampaikan. "Maafkan aku. Seharusnya aku mendengarkanmu. Aku kehilangan diriku sendiri dan melukai orang yang paling mencintaiku." Tapi kenyataannya, semakin dekat waktu bertemu, semakin sulit kalimat itu diucapkan. Pukul 5 sore. Pintu kafe terbuka, dan Rastri muncul. Dimas langsung menoleh, dan napasnya tercekat. Rastri terlihat berbeda. Lebih matang, lebih tegar. Dan keindahan itu, entah karena cahaya sore yang hangat atau karena ia benar-benar merindukannya, tapi Rastri tampak jauh lebih bercahaya daripada terakhir kali ia lihat. Rastri melihat ke arah Dimas. Tidak ada senyum, tidak ada ekspresi marah. Hanya ada ketenangan yang membuat hati Dimas semakin ciut. Ia berjalan menghampirinya. Setiap langkah Rastri membuat jantung Dimas berdetak lebih keras. "Duduklah," ucap Dimas pelan. Rastri duduk tanpa banyak bicara. Keduanya terdiam. Hanya suara sendok dan cangkir pengunjung lain yang terdengar. "Terima kasih sudah datang." Dimas memulai. "Apa yang ingin kamu katakan?" tanya Rastri dingin, langsung ke inti. Dimas menelan ludah, lalu menarik napas panjang. "Aku salah, Ras." Suaranya mulai bergetar. "Aku salah besar waktu menceraikan kamu. Aku sedang terpancing emosi, merasa kamu tidak mengerti hidupku, padahal aku yang tidak pernah melihat usahamu." Rastri menunduk sedikit, tidak ingin tatapannya terlihat getar. "Aku kehilangan pekerjaan waktu itu. Aku merasa gagal. Dan saat aku melihatmu tetap kuat, tetap bekerja keras, aku malah merasa kecil dan kalah. Tapi aku salah melampiaskannya padamu. Semua itu bukan salahmu." Dimas menatap Rastri dengan mata berkaca-kaca. "Aku menyesal setiap hari. Setiap malam. Aku ingin minta maaf, Ras. Dari hatiku yang paling dalam." Keheningan yang panjang menggantung. Rastri memejamkan mata. Kata-kata itu menyentuh hatinya lebih daripada yang ia harapkan. Namun ia juga ingat malam-malam penuh tangis, penolakan,
dan luka yang ditinggalkan Dimas. Dimas. Rastri akhirnya membuka suara. Maafmu aku terima. Tapi luka itu nyata. Aku berjuang sendirian sejak kamu pergi. Dan itu tidak bisa hilang begitu saja. Dimas menunduk. Aku tahu. Tapi kalau ada kesempatan, meski sedikit, aku ingin memperbaiki semuanya. Rastri menghela napas panjang. Aku tidak datang kemari untuk kembali. Aku datang untuk menutup masa lalu. Hanya satu kalimat. Tapi itu menghantam dada Dimas seperti palu. Namun Rastri belum selesai. Tapi, aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Kamu pernah sangat berarti. Dan bagian dari hatiku masih mengingatmu. Dimas mendongak. Ada harapan yang kembali menyala. Tapi aku tidak bisa langsung memaafkan dan kembali seperti dulu. Tidak sekarang. Lanjut Rastri tegas. Jika kamu sungguh ingin berubah, buktikan. Jangan hanya kata-kata. Dimas mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Apapun yang kamu mau, aku lakukan. Pertemuan itu ditutup dengan hening. Namun kali ini bukan hening yang menyakitkan, melainkan hening yang penuh kemungkinan. Mereka berdua berdiri. Terima kasih sudah bicara jujur, kata Rastri. Dimas tersenyum kecil, perih tapi lega. Aku akan buktikan. Saat Rastri berjalan keluar dari kafe, Dimas memandangnya dengan tatapan yang penuh tekad. Ia tahu perjalanan menebus kesalahannya baru saja dimulai. Dan Rastri tahu, hidupnya sebentar lagi akan memasuki babak yang jauh lebih rumit. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup Rastri berjalan seperti biasa. Ia fokus pada usaha catering kecilnya, menerima pesanan dari para karyawan kantor sekitar kontrakannya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa pertemuan dengan Dimas hanyalah penutup masa lalu, bukan pembuka yang baru. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Setiap kali ia melihat ponselnya, setiap kali terdengar suara notifikasi, setiap kali ia melewati tempat-tempat yang dulu sering mereka datangi, ada sesuatu yang menekan dadanya. Bukan cinta yang meledak-ledak, bukan pula rindu yang membutakan, melainkan bayangan masa lalu yang masih belum selesai. Di sisi lain, Dimas tidak tinggal diam. Ia mulai melakukan banyak hal untuk menunjukkan perubahan nyata. Ia mengirimkan bunga, tapi bukan sembarang bunga. Bunga melati, kesukaan Rastri. Ia juga mengirimkan makanan kecil buatan ibunya yang dulu sering mereka nikmati bersama. Ia tidak memaksa bertemu, tidak memohon-mohon lewat pesan. Hanya sebuah catatan singkat di tiap bingkisan. Aku tetap menepati kata-kataku. Pelan-pelan. Tanpa memaksa. Dimas. Awalnya, Rastri tidak menghiraukan apapun. Namun ketika melihat bingkisan-bingkisan itu datang rutin setiap 3 hari sekali, tanpa tekanan, tanpa drama, ada rasa hangat yang muncul perlahan. Sialnya, hati memang tidak pernah bisa dipaksa benar-benar berhenti. Suatu sore, ketika Rastri sedang menata pesanan kue untuk pelanggan, pintu rumah kontrakannya diketuk. Rastri membuka pintu, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat seseorang yang tidak disangka-sangka. Laras, sahabatnya sejak SMA, yang dulu sangat dekat dengan Rastri, tetapi hubungan mereka merenggang setelah perceraian Rastri dengan Dimas. Laras tahu semua konflik mereka, bahkan pernah sangat marah pada Dimas. Kini Laras berdiri di depan pintunya dengan wajah serius. "Boleh masuk?" tanya Laras. "Tentu," jawab Rastri pelan, meski hatinya waspada. Setelah mereka duduk, Laras langsung berkata tanpa basa-basi, "Aku ketemu Dimas 2 hari lalu." Rastri membeku. Laras melanjutkan, "Dia datang ke kantor tempat aku kerja. Dia tanya keadaanku. Lalu, dia tanya tentang kamu." Rastri menarik napas panjang. "Kamu bilang apa?" "Aku bilang kamu baik-baik saja," ujar Laras, lalu menatap Rastri tajam. "Tapi kemudian dia bilang sesuatu yang bikin aku datang ke sini sekarang." Rastri menelan ludah. "Apa itu?" Laras meremas jemarinya. "Dia bilang, dia tahu dia salah. Tapi dia juga bilang dia masih cinta sama kamu, Ras. Dan dia akan melakukan apapun supaya bisa dapat kesempatan kedua."
Rastri menunduk. Jantungnya berdetak keras. Laras melanjutkan dengan suara lebih lembut. Aku nggak datang ke sini untuk mempengaruhi keputusanmu. Aku cuma mau bilang satu hal. Jangan sampai kamu terseret lagi kalau akhirnya dia cuma berubah sementara. Itu kalimat yang tepat mengenai ketakutan terbesar Rastri. Rastri menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Lar, aku bingung. Aku sudah berusaha pergi dari dia. Tapi setiap dia muncul lagi, rasanya luka itu hidup kembali. Laras memegang tangan Rastri. Kamu harus hati-hati. Luka yang belum sembuh bisa terlihat seperti rindu. Kata-kata itu menancap dalam. Sementara itu, Dimas duduk di dalam mobilnya, berhenti tidak jauh dari rumah kontrakan Rastri. Ia tidak berani mengetuk pintu. Ia tahu waktunya belum tepat. Ia hanya ingin memastikan Rastri baik-baik saja. Namun dari kejauhan, ia melihat Laras keluar dari rumah itu. Laras sempat menatap mobil Dimas tajam dengan ekspresi tidak suka, sebelum pergi tanpa sepatah kata. Dimas menunduk. Ia tahu, untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rastri, ia bukan hanya harus melawan kesalahannya sendiri, tetapi juga keraguan semua orang yang sayang pada Rastri. Dan itu membuat perjuangannya semakin berat. Namun ketika ia memejamkan mata, satu wajah yang selalu muncul, Rastri. Ia menggumam pelan, namun penuh tekad. Aku nggak akan menyerah. Tidak lagi. Hari itu langit mendung. Seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu yang berat sedang menunggu Rastri. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap bunga melati pemberian Dimas yang mulai layu di dalam vas kaca. Sudah berminggu-minggu Dimas mencoba memperbaiki segalanya, mengirim makanan, membantu promosi usaha kecil Rastri diam-diam lewat teman-temannya, bahkan memperbaiki kebocoran genteng kontrakan tanpa memberitahu siapapun. Ia melakukan semuanya tanpa pamrih, tanpa tekanan. Dan celakanya, usaha itu mulai menyentuh hati Rastri. Namun satu hal terus menghantui pikirannya. Apakah perubahan ini akan bertahan? Atau hanya sementara karena penyesalan? Sore itu, ketika Rastri sedang merapikan pesanan makanan, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Ras, aku di rumah sakit. Suara itu, Dimas. Jantung Rastri langsung melonjak. Ada apa? Kamu kenapa? Bisa datang? Tolong, cuma kamu yang aku panggil. Telepon terputus. Tanpa berpikir panjang, Rastri langsung mengambil tas, menutup rumahnya, dan pergi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat Dimas duduk di kursi tunggu, memegangi pergelangan tangan yang dibalut perban tipis. Tidak parah, tapi terlihat sakit. Apa yang terjadi? Tanya Rastri panik. Dimas tersenyum kecil, meski lemah. Cuma kecelakaan kecil di tempat kerja. Luka kena mesin. Aku minta maaf sudah bikin kamu khawatir. Rastri menghela napas keras, antara lega dan marah. Kamu bilang kayak gitu, tapi nada kamu di telepon seperti kamu kritis. Kamu mau bikin aku takut. Bentaknya. Dimas menunduk. Tidak, aku cuma ingin lihat kamu. Suaranya bergetar. Mungkin kedengarannya egois. Tapi aku benar-benar butuh ketemu kamu, Ras. Rastri terdiam. Dimas melanjutkan pelan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi kamu tetap orang pertama yang aku ingat waktu aku kesakitan. Air mata Rastri hampir pecah. Tapi ia menahannya. Apa kamu pikir menyesal bisa membuat semua kesalahan hilang? Kata Rastri lirih. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Kamu tidak bisa muncul terus dan berharap semua kembali seperti dulu. Dimas bangkit perlahan, mendekat. Ras, aku tidak minta semuanya kembali seperti dulu. Ia memegang dadanya sendiri, bukan tangan Rastri. Aku cuma ingin kesempatan. Bukan untuk kembali jadi suamimu, tapi untuk jadi orang yang bisa kamu percaya lagi. Kata-kata itu membuat hati Rastri gemetar. Untuk pertama kalinya sejak perpisahan mereka, Dimas tidak memaksa, tidak menangis, tidak memohon. Ia hanya berdiri, dengan luka, dengan ketulusan, dengan penyesalan yang nyata.
Rastri mengambil napas panjang. Kamu membuatku hancur, Dim. Suaranya pecah. Aku butuh waktu lama untuk bangkit. Aku belajar berdiri sendiri. Tapi tiap kali kamu muncul, semuanya goyah lagi. Maaf. Hanya satu kata. Tapi beratnya seperti seluruh penyesalan dunia. Kalau kamu benar ingin berubah, lanjut Rastri, perubahan itu tidak boleh untuk aku. Itu harus untuk dirimu sendiri. Dimas mengangguk pelan, tampak menahan air mata. Aku paham. Rastri menatapnya lama, dan akhirnya berkata, aku belum siap kembali. Aku butuh waktu. Tapi, aku tidak akan menutup pintu sepenuhnya. Dimas menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca namun penuh syukur. Itu sudah lebih dari cukup. Rastri melanjutkan. Kita mulai dari awal. Bukan sebagai suami istri. Bukan sebagai mantan. Tapi sebagai dua orang yang saling belajar memperbaiki diri. Kalau suatu hari Tuhan menulis kita bersama lagi, itu urusan nanti. Dimas mengangguk, menundukkan kepala dalam-dalam. Aku siap menunggu. Selama apapun. Saat Rastri keluar dari rumah sakit, hujan turun pelan. Dimas berdiri memandangi langkah Rastri yang perlahan menjauh. Bukan dengan putus asa, tapi dengan tekad baru. Ia menyeka air matanya dan tersenyum kecil. Ini awal yang baru. Untuk kita berdua. Dan Rastri, di balik payung kecilnya, tersenyum tipis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Terima kasih, karena akhirnya kamu datang sebagai seseorang yang berubah. Mereka tidak kembali bersama hari itu. Tidak ada pelukan. Tidak ada deklarasi cinta. Hanya dua hati yang sama-sama hancur. Yang kini siap tumbuh kembali. Pelan, tanpa tergesa, tanpa luka lagi.